seseorang dengan memiliki tujuan tertentu untuk menambah wawasan yang lebih luas dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat luas. 6 pilar dalam pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilar berarti tiang penguat, penyangga, dasar, induk, atau pokok. Makna pilar dalam pendidikan merupakan penopang atau penyangga pembangunan dan pengikat sistem pendidikan, sehingga pilar pendidikan menjadi landasan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan kokoh, terarah, dan mencapai tujuannya. Dalam pendidikan terdapat 4 pilar menurut UNESCO di tahun 1996. Yang pertama ada learning to know, belajar untuk mengetahui. Dalam belajar, kita tidak hanya berfokus pada tugas dan nilai saja, melainkan dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dan memperdalam pemahaman ilmu sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua adalah learning to do, belajar untuk berbuat dan berkarya. Hal ini mengacu pada prinsip keaktifan dan kreativitas dalam kehidupan. Intinya, dalam belajar harus bisa menerapkan pengetahuan yang kita miliki dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain, komunitas lain tanpa adanya perbedaan dan perselisihan. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pengetahuan melalui interaksi sosial. Dan yang keempat adalah learning to be, belajar untuk diri sendiri. Kita harus bisa mengenal dan memahami diri sendiri dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga dapat bertindak secara baik, melakukan penilaian independen dan bertanggung jawab penuh. Dalam pendidikan, harus memanusiakan manusia. Setiap individu didorong untuk mengembangkan potensi unik, mandiri, dan tanggung jawab sendiri. Arti pilar tersebut dalam pendidikan merupakan fondasi utama dalam memastikan proses belajar yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk karakter dan jiwa sosial yang tinggi. Pilar-pilar ini sering dipadukan dengan nilai-nilai lokal seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki semboyan kuat dalam pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai seorang pendidik harus bisa memberi contoh tindakan baik pada peserta didik, seperti dengan menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat. Di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, motivasi, dan ide-ide kreativitas. Seperti halnya dalam pembelajaran yang harus bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan moral, kepercayaan, dan kebebasan bagi peserta didik untuk terus berkembang secara mandiri. Seperti halnya dengan membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga dalam prinsip dasar Ki Hajar Dewantara, peran guru bukan hanya sekedar memberikan materi pelajaran saja, akan tetapi guru harus bisa memberikan contoh, membangun motivasi, dan mendorong kemampuan peserta didik untuk terus berkembang. Relevansi di era digital. Meskipun prinsip tersebut dikenal kuno, akan tetapi harus tetap diterapkan dalam pendidikan di era digital saat ini. Yang pertama, melalui aspek literasi digital. Dengan canggihnya teknologi, menyebabkan informasi dapat tersebar luas secara cepat. Namun, kebenaran dari informasi tersebut harus ditelusuri lebih mendalam. Seperti halnya ketika dalam pembelajaran, siswa seringkali mencari sumber materi yang dapat dijadikan acuan jawaban secara cepat. Dalam hal ini, peran guru bukan lagi sebagai sumber informasi utama, melainkan memandu bagaimana siswa dapat mengelola informasi secara bijak dan memberikan pemahaman etika digital. Yang kedua adalah aspek pembelajaran. Di era digital saat ini, memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran yang lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya dengan menyediakan panduan materi secara video, modul digital, atau pembelajaran berbasis game digital. Sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif serta inovatif. Dan yang ketiga pada aspek karakter peserta didik. Dengan berkembangnya teknologi di era digital saat ini menjadikan peluang bagi peserta didik untuk mengeksplor dan memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan kreativitasnya untuk membuat karya di platform digital. Contohnya, membuat konten, mendesain poster atau komik, atau bahkan belajar menjadi fotografer sejak kecil. Dengan demikian, sebagai guru harus dapat membantu mengembangkan potensi kreativitas karakter yang dimiliki peserta didik dengan melakukan bimbingan atau les tambahan melalui ekstrakurikuler multimedia. Refleksi dan kesimpulan. Persoalan pendidikan nasional saat ini tidak akan terpecahkan apabila hanya berfokus pada pengetahuan dan hasil ujian saja. Namun di era berkembangnya digital, penerapan pilar-pilar pendidikan akan
akan menjadikan peserta didik dapat berpikir kritis, terampil bertindak dan berkarakter. Dengan demikian, akan mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman secara bijak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan menurut pemahaman saya sendiri. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.